Bayangin deh, sebuah senjata yang bisa melintasi dunia cuma dalam hitungan menit. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan rekayasa yang dingin dan penuh perhitungan. Hari ini, kita bakal bedah tuntas senjata yang bisa dibilang mengubah definisi perang dan perdamaian global, rudal balistik antar benua, atau yang lebih dikenal sebagai ICBM. Oke, kita mulai dari angka ini. Lihat deh, 13.000 kilometer. Ini adalah jangkauan maksimum dari ICBM modern. Contohnya Minuteman III punya Amerika. Biar kebayang ya, kalau rudal ini ditembakkan dari Amerika Utara, jangkauannya itu bisa kena hampir seluruh Eropa, seluruh Rusia, seluruh Tiongkok. Ya ampun, ini lebih dari separuh planet kita. Sekarang coba lihat angka yang ini. Kurang dari 30 menit. Itu waktu yang dibutuhkan buat menempuh jarak yang luar biasa tadi. Gila kan? Jarak antar benua ditempuh lebih cepat daripada Anda nonton satu episode serial favorit. Nah, kombinasi jangkauan dan kecepatan super inilah yang bikin senjata ini jadi senjata pamungkas. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa sih ada senjata secepat dan sejauh ini? Gimana caranya manusia bisa menciptakan teknologi kayak begini? Nah, buat menjawabnya, yuk kita bongkar satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah rudal itu disebut ICBM? Jadi gini, ada 2 poin penting. Pertama, soal jangkauan. Minimal harus 5.500 km. Kalau di bawah itu namanya bukan ICBM, tapi masuk kategori lain. Kedua, dan ini yang paling krusial adalah lintasannya. Lintasannya itu balistik. Nah, apa tuh artinya balistik? Nah, ini dia penjelasannya. Coba bayangin, rudal jelajah atau cruise missile, dia tuh terbangnya rendah, datar, di dalam atmosfer. Mirip banget sama pesawat tanpa awak. Beda banget sama rudal balistik. Yang ini ditembakkan ke atas, jauh banget sampai keluar angkasa, terus melengkung membentuk parabola raksasa, baru deh jatuh lagi ke targetnya di bumi. Jadi ini lebih mirip peluru meriam raksasa yang ditembakkan keluar angkasa, bukan kayak pesawat. Teknologi canggih begini tentu aja nggak muncul dalam semalam. Asal-usulnya lahir dari salah satu kompetisi paling sengit dalam sejarah, persaingan di era Perang Dingin. Semuanya berawal dari sini, roket V2 buatan Nazi Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai, Amerika dan Uni Soviet langsung rebutan para ilmuwan Jerman yang bikin roket ini. Dan ternyata, Soviet yang berhasil duluan. Mereka meluncurkan ICBM pertama di dunia, namanya R7, tahun 1957. Amerika nggak mau kalah. Setahun kemudian, mereka meluncurkan rudal Atlas. Dari situlah, perlombaan senjata jadi makin panas. Oke, jadi siapa aja nih yang punya teknologi game changer ini sekarang? Yuk, kita lihat daftarnya. Wah, ternyata ini klub yang super eksklusif. Cuma segelintir negara yang secara resmi punya ICBM yang diluncurkan dari darat. Dan begitu sebuah negara masuk ke klub ini, posisi geopolitiknya di panggung dunia langsung berubah total. Oh ya, ada catatan penting nih. Negara kuat lain kayak Inggris dan Prancis juga punya kemampuan serupa. Tapi mereka pakainya platform yang beda. Mereka lebih mengandalkan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM buat pertahanan nuklir mereka. Oke, nah ini dia bagian yang paling seru. Yuk kita ikuti perjalanan sebuah ICBM dari A sampai Z, dari peluncuran sampai ke target. Perjalanannya itu bisa kita bagi jadi 4 fase utama. Masing-masing fase punya tantangan teknisnya sendiri. Mulai dari perintah peluncuran sampai meledak di target, semuanya itu proses yang butuh presisi tingkat dewa. Fase pertama, otorisasi. Dan ini prosedurnya ketat banget. Ada yang namanya aturan 2 orang. Jadi perintah dari presiden itu harus diverifikasi dulu. Terus di ruang kontrol, ada 2 operator yang harus memutar kunci mereka barengan. Betul-betul di waktu yang sama. Ini sistem pengaman yang sengaja dirancang supaya nggak ada satu orang pun yang bisa seenaknya memulai perang nuklir. Lanjut ke fase pendorong. Nah, di sini kita ngomongin fisika dasar nih. Kalau terbang ribuan kilometer di dalam atmosfer, itu kan boros bahan bakar banget gara-gara hambatan udara. Jadi solusinya gimana? Jenius. Jangan terbang di dalam atmosfer, tapi lewatin aja dari atas. Makanya roket pendorongnya itu mendorong rudal sampai keluar dari atmosfer ke luar angkasa. Begitu sampai di luar angkasa, masuk ke fase selanjutnya. Wih, ceritanya jadi beda. Nggak ada hambatan udara. Jadi rudalnya bisa melesat dengan kecepatan yang gila-gilaan. 28.000 km per jam. Itu sekitar 7 km per detik. Di kecepatan segitu, dia tinggal meluncur aja ngikutin lintasannya. Nggak perlu didorong lagi.
Nah, ini nih yang bikin makin ngeri. Ada teknologi namanya MIRV. Intinya, ICBM modern itu nggak cuma bawa satu hulu ledak. Rudalnya itu bisa melepaskan beberapa kendaraan terpisah yang masing-masing bisa diarahkan ke target yang beda-beda. Jadi, satu rudal bisa menghancurkan banyak target sekaligus. Ini benar-benar melipat gandakan daya hancurnya. Dan akhirnya, fase terakhir, masuk kembali ke atmosfer. Kendaraan yang bawa hulu ledak tadi menghantam atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Panasnya luar biasa. Nah, ini ada fakta menarik. Banyak yang kira panasnya itu karena gesekan kan? Ternyata bukan. Panasnya itu muncul karena udara di depan kendaraan itu terkompresi dengan sangat cepat. Saking cepatnya, udaranya jadi panas sampai ribuan derajat. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang coba kita mundur sedikit deh. Kita lihat gambaran besarnya tentang kekuatan dan tujuan dari senjata ini. Akurasi ICBM ini perkembangannya luar biasa loh. Dulu, di tahun 60-an, rudalnya bisa meleset beberapa kilometer. Jadi targetnya itu satu kota. Bandingkan dengan ICBM modern kayak Minuteman III sekarang, akurasinya sekitar 240 meter. Itu bedanya antara menargetkan seluruh kota dengan menargetkan satu kompleks gedung spesifik. Jauh banget kan? Dan disinilah kita sampai pada paradoks utamanya. Senjata ini mahal banget, cuma bisa sekali pakai, dan dirancang buat melepaskan kehancuran yang tak terbayangkan. Tapi, anehnya, seluruh alasan kenapa senjata ini ada, itu justru supaya dia nggak pernah dipakai. Doktrinnya namanya deterrence, atau pencegahan. Konsep yang sering disebut mutually assured destruction, saling menghancurkan. Jadi, harapannya cuma dengan punya senjata ini aja, udah cukup buat bikin musuh mikir dua kali. Jadi, disinilah kita sekarang, berhadapan dengan sebuah senjata pamungkas yang dibuat dengan biaya triliunan dan kejeniusan rekayasa tingkat tinggi, tapi tujuan utamanya adalah untuk selamanya diam di dalam silonya. Ini benar-benar bukti nyata dari paradoks kekuatan di zaman kita. Dan ini memaksa kita buat bertanya, apa artinya jadi sepinter ini sampai kita bisa menciptakan alat untuk menghancurkan diri kita sendiri? Dan yang lebih penting, apakah kebijaksanaan kita bisa mengejar kecerdasan kita? Nah, itu pertanyaan yang terus menghantui dunia kita sampai detik ini.